10 rahasia kebebasan finansial, mengadopsi prinsip stoikisme. Di dunia yang seringkali riuh rendah oleh kekhawatiran akan keuangan, ada kebijaksanaan yang terpendam dalam keheningan filsafat kuno stoikisme. Dalam pencarian kita akan kebebasan finansial, terkadang jalan yang penuh rintangan ini membutuhkan lebih dari sekadar strategi keuangan, ia membutuhkan ketenangan batin yang ditemukan dalam ajaran-ajaran stoikisme. Mari kita telusuri bersama, melalui koridor-koridor pikiran para stoik, untuk memperoleh wawasan yang akan membuka pintu menuju kelimpahan dan ketenangan dalam kehidupan finansial. Kebebasan finansial seringkali menjadi tujuan akhir bagi banyak orang. Namun, mencapainya bukanlah perkara mudah. Selain strategi keuangan yang tepat, sikap mental yang benar juga memegang peranan penting. Salah satu filosofi yang dapat membantu dalam mencapai kebebasan finansial adalah stoikisme. Berikut adalah 10 rahasia kebebasan finansial yang dapat dipelajari dari prinsip-prinsip stoikisme. Prinsip nomor 1. Mengetahui yang dapat dikendalikan. Stoikisme menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, sementara tidak terlalu terpaku pada hal-hal yang di luar kendali kita. Ini berarti mengarahkan perhatian dan energi kita pada aspek-aspek kehidupan yang dapat kita atur dan pengaruh, seperti sikap terhadap uang, keputusan pengeluaran, dan strategi investasi. Contoh penerapan prinsip ini dalam kehidupan finansial bisa kita temukan dalam situasi seperti berikut. 1. Sikap terhadap uang. Seorang yang mempraktikkan stoikisme akan lebih fokus pada cara dia memandang uang. Dia memahami bahwa uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan, bukan sumber kebahagiaan itu sendiri. Sebagai contoh, dia tidak terlalu terpaku pada kekayaan materi atau status sosial yang dapat dibeli dengan uang, tetapi lebih memperhatikan nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kedermawanan. 2. Pengeluaran. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan mempertimbangkan secara matang setiap pengeluaran yang dia buat. Dia akan memastikan bahwa setiap pembelian memiliki nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadinya. Sebagai contoh, dia mungkin lebih memilih untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan dasar dan investasi masa depan daripada menghabiskan uang untuk barang-barang mewah yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. 3. Investasi. Dalam investasi, seorang stoik akan fokus pada faktor-faktor yang dapat dia kendalikan, seperti riset yang cermat dan disiplin dalam menjalankan strategi investasinya. Dia tidak akan terlalu terganggu oleh fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi atau opini orang lain. Sebagai contoh, dia akan tetap tenang dan tetap berpegang pada rencana investasinya bahkan saat pasar sedang tidak stabil, karena dia memahami bahwa reaksi emosional terhadap perubahan pasar dapat berdampak negatif pada keputusan investasi jangka panjangnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan finansial kita dapat mengembangkan sikap yang lebih bijaksana dan lebih terkendali terhadap uang dan kekayaan, sehingga memungkinkan kita untuk mencapai kebebasan finansial dengan lebih mantap. Prinsip nomor 2. Kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam stoikisme, terutama dalam konteks kehidupan finansial. Ini mengacu pada kemampuan untuk mengadopsi gaya hidup yang sederhana sesuai dengan kebutuhan sejati kita, bukan terjebak dalam keinginan yang berlebihan atau konsumsi yang berlebihan. Dengan mempraktikkan kesederhanaan, kita dapat mengelola pengeluaran dengan lebih bijaksana, mengurangi pemborosan, dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi atau tabungan masa depan. Contoh penerapan kesederhanaan dalam kehidupan finansial termasuk 1. Pembelian. Berdasarkan kebutuhan, seorang yang menganut prinsip kesederhanaan akan mempertimbangkan kebutuhan sejati mereka sebelum membuat pembelian. Mereka akan bertanya pada diri sendiri apakah barang atau layanan yang ingin mereka beli benar-benar diperlukan, ataukah itu hanya keinginan sesaat. Contohnya, daripada membeli pakaian mewah yang tidak diperlukan, mereka mungkin lebih memilih untuk mengalokasikan uang untuk kebutuhan dasar atau investasi. 2. Hidup minimalis. Menyederhanakan gaya hidup dengan meminimalkan kepemilikan barang-barang yang tidak diperlukan. Ini bisa berarti menjalani kehidupan dengan lebih sedikit barang material, rumah yang lebih kecil, atau mobil yang lebih sederhana. Dengan mengurangi jumlah barang yang dimiliki, seseorang dapat menghemat uang yang sebelumnya dihabiskan untuk pemeliharaan dan penggantian barang-barang tersebut. 3. Membatasi pengeluaran hiburan. Mengurangi pengeluaran untuk hiburan dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Sebagai contoh,
Seseorang mungkin memilih untuk menghabiskan lebih sedikit uang untuk makan di luar atau hiburan mahal, dan lebih memilih untuk menikmati waktu luang dengan aktivitas yang lebih sederhana dan terjangkau, seperti membaca buku di rumah atau berjalan-jalan di alam. Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan ini, seseorang dapat mengurangi tekanan keuangan, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola uang dengan lebih baik. Selain itu, penghematan yang dihasilkan dari gaya hidup yang sederhana dapat dialokasikan untuk investasi jangka panjang atau tabungan darurat, membantu seseorang mencapai kebebasan finansial dengan lebih cepat dan lebih mantap. Prinsip nomor 3, menerima ketidakpastian. Menerima ketidakpastian merupakan salah satu aspek penting dalam prinsip stoikisme yang dapat diterapkan dalam pengelolaan finansial. Ini mengacu pada kemampuan untuk menerima bahwa fluktuasi dan ketidakpastian pasar adalah bagian alami dari kehidupan, dan bahwa reaksi emosional yang berlebihan terhadap perubahan pasar hanya akan memperburuk situasi finansial kita. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang rasional bahkan dalam kondisi ketidakpastian. Contoh penerapan menerima ketidakpastian dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Menjaga ketenangan saat pasar berfluktuasi. Seorang yang menganut prinsip stoikisme tidak akan panik atau terlalu khawatir ketika pasar mengalami fluktuasi yang signifikan. Alih-alih, mereka akan tetap tenang dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi situasi tersebut dengan bijaksana. Mereka mungkin melakukan evaluasi ulang terhadap portofolio investasi mereka atau mencari peluang baru yang muncul dari perubahan pasar. 2. Menghindari reaksi emosional. Stoikisme mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi dan reaksi impulsif dalam menghadapi ketidakpastian finansial. Sebagai contoh, ketika nilai investasi turun tajam, seorang stoik tidak akan membuat keputusan berdasarkan ketakutan atau kepanikan. Sebaliknya, mereka akan tetap berpegang pada rencana investasi mereka dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan analisis yang matang. 3. Memiliki rencana cadangan. Stoikisme juga mendorong kita untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian dengan memiliki rencana cadangan yang solid. Ini bisa berupa dana darurat yang cukup untuk mengatasi situasi keuangan yang tidak terduga, atau strategi investasi yang beragam untuk mengurangi risiko kerugian besar dalam portofolio kita. Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan finansial dan mengadopsi sikap tenang dan rasional dalam menghadapinya, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan fluktuasi pasar. Lebih dari itu, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana, yang pada akhirnya akan membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih sukses. Prinsip nomor 4, berpikir jangka panjang. Berpikir jangka panjang adalah salah satu prinsip utama dalam stoikisme yang dapat sangat bermanfaat dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat konsekuensi dari setiap tindakan kita tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam konteks finansial, ini berarti membuat rencana keuangan yang berkelanjutan dan mempertimbangkan tujuan jangka panjang seperti pensiun atau pendidikan anak-anak. Contoh penerapan berpikir jangka panjang dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pensiun. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan memahami pentingnya merencanakan masa pensiun jauh sebelum waktu pensiun tiba. Mereka akan menyusun rencana keuangan yang memungkinkan mereka untuk menabung atau berinvestasi secara konsisten untuk masa pensiun mereka, sehingga mereka dapat menjaga gaya hidup yang layak dan mandiri ketika mereka pensiun dari pekerjaan aktif. 2. Pendidikan anak. Stoikisme mengajarkan pentingnya mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang kuat, tetapi juga memahami bahwa pendidikan memerlukan biaya. Oleh karena itu, seseorang yang menganut prinsip stoikisme akan membuat rencana keuangan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak mereka, seperti menabung untuk pendidikan mereka atau memilih investasi yang dapat membantu membiayai pendidikan mereka di masa depan. 3. Investasi jangka panjang. Seorang stoik akan mempertimbangkan investasi yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar hasil yang cepat atau spekulatif. Mereka akan melakukan riset yang cermat dan memilih portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang mereka, seperti investasi dalam saham blue chip atau properti yang dapat memberikan hasil yang stabil dan bertahan lama. Dengan mempraktikkan prinsip berpikir jangka panjang dalam pengelolaan finansial kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih strategis, yang pada akhirnya akan membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih sukses. Prinsip nomor 5.
Menilai nilai sejati. Menilai nilai sejati merupakan konsep penting dalam stoikisme yang dapat diterapkan dalam pengelolaan finansial dengan sangat bermanfaat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melihat melampaui nilai materi dan mengidentifikasi hal-hal yang benar-benar penting dan berharga dalam kehidupan. Dalam konteks finansial, ini berarti memprioritaskan investasi pada aspek-aspek kehidupan yang memberikan nilai sejati, seperti kesehatan, pendidikan, dan hubungan. Contoh penerapan menilai nilai sejati dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan mengenali bahwa kesehatan adalah aset yang paling berharga dalam hidup. Oleh karena itu, mereka akan mengalokasikan dana untuk asuransi kesehatan, perawatan medis, dan gaya hidup sehat seperti olahraga dan nutrisi yang baik. Mereka mungkin memilih untuk menghabiskan uang lebih sedikit untuk barang-barang mewah atau hiburan, demi menginvestasikan lebih banyak pada kesehatan mereka sendiri. 2. Pendidikan. Stoikisme mengajarkan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan intelektual. Seorang stoik akan menganggap pendidikan sebagai investasi yang sangat berharga, dan akan mengalokasikan dana untuk pendidikan mereka sendiri atau pendidikan anak-anak mereka. Mereka mungkin memilih untuk mengorbankan beberapa keinginan konsumtif agar dapat membiayai pendidikan yang berkualitas. 3. Hubungan. Hubungan interpersonal yang sehat dan berarti juga memiliki nilai yang tinggi dalam pandangan stoik. Oleh karena itu, seseorang yang menganut prinsip stoikisme akan menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas mereka. Mereka mungkin memilih untuk mengurangi pengeluaran pada hal-hal materi atau kesibukan yang tidak penting, demi memiliki waktu dan energi yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mereka cintai. Dengan menilai nilai sejati dalam pengelolaan finansial kita dapat mengalokasikan sumber daya kita secara lebih bijaksana, menginvestasikan uang kita pada hal-hal yang benar-benar memberikan makna dan kepuasan dalam hidup. Ini akan membantu kita membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh dan memperoleh kebahagiaan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip nomor 6. Kontrol diri. Kontrol diri adalah salah satu aspek kunci dalam stoikisme yang sangat relevan dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan dorongan impulsif yang mungkin merugikan secara finansial. Dengan memiliki kontrol diri yang baik, kita dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan atau investasi yang lebih produktif. Contoh penerapan kontrol diri dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Pembelian impulsif. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan berlatih untuk mengendalikan dorongan untuk melakukan pembelian impulsif. Mereka akan mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli sesuatu, dan tidak akan tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan hanya karena dorongan sesaat atau promosi yang menggiurkan. Sebagai contoh, mereka mungkin menahan diri dari membeli barang-barang mewah yang tidak sesuai dengan anggaran mereka, dan lebih memilih untuk mengalokasikan uang untuk kebutuhan yang lebih penting atau untuk investasi masa depan. 2. Emosi dalam investasi. Stoikisme mengajarkan pentingnya tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan investasi. Seorang stoik tidak akan terpancing oleh pergerakan pasar yang emosional atau berita-berita yang menyenangkan atau menakutkan. Mereka akan melakukan riset yang cermat dan membuat keputusan investasi berdasarkan logika dan analisis yang objektif, bukan impuls emosional. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak akan menjual saham mereka secara impulsif ketika pasar mengalami gejolak, melainkan akan tetap tenang dan mempertimbangkan situasi dengan matang sebelum mengambil tindakan. 3. Pengelolaan utang. Kontrol diri juga penting dalam pengelolaan utang. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan menghindari meminjam uang secara impulsif untuk memenuhi keinginan konsumtif atau gaya hidup yang tidak dapat mereka tanggung. Mereka akan berlatih untuk hidup sesuai dengan kemampuan finansial mereka dan hanya menggunakan utang untuk tujuan yang benar-benar penting dan mendesak, seperti pendidikan atau kebutuhan darurat. Dengan memiliki kontrol diri yang baik dalam pengelolaan finansial, kita dapat menghindari jebakan pengeluaran yang tidak perlu dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Ini akan membantu kita membangun kebiasaan tabungan yang lebih kuat dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih sukses. Prinsip nomor 7. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan adalah prinsip penting dalam stoikisme yang dapat sangat membantu dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat setiap kegagalan atau kerugian sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai akhir dari perjalanan kita.
Dalam konteks finansial, hal ini berarti tidak menyerah saat menghadapi kerugian atau kesalahan investasi, tetapi menggunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan strategi keuangan di masa depan. Contoh penerapan belajar dari kegagalan dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi penyebab kegagalan. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan mengambil waktu untuk merenungkan penyebab kegagalan atau kerugian finansial yang mereka alami. Mereka akan melakukan evaluasi diri yang jujur dan mencari tahu apa yang menyebabkan kerugian tersebut. Apakah itu kesalahan dalam analisis investasi, keputusan yang tidak tepat dalam pengeluaran, atau kurangnya perencanaan keuangan yang matang. 2. Mengubah strategi. Stoikisme mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi dalam menghadapi kegagalan. Seorang stoik tidak akan terjebak dalam perasaan putus asa atau penyesalan, tetapi akan menggunakan pengalaman kegagalan sebagai motivasi untuk meningkatkan strategi keuangan mereka. Mereka mungkin memutuskan untuk mengubah pendekatan investasi mereka, meningkatkan disiplin pengeluaran, atau mencari bantuan dari ahli keuangan untuk merencanakan ulang keuangan mereka. 3. Mengembangkan ketahanan mental. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya mengembangkan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan finansial. Seorang stoik akan melihat kegagalan sebagai bagian alami dari perjalanan kehidupan dan akan belajar untuk tetap tenang dan berpegang pada prinsip-prinsip mereka bahkan dalam situasi yang sulit. Mereka akan menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan belajar dari setiap kegagalan atau kesalahan dalam pengelolaan finansial kita dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pasar dan strategi keuangan yang lebih baik. Ini akan membantu kita menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan finansial di masa depan, serta membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. Prinsip nomor 8. Bersyukur. Bersyukur adalah salah satu nilai inti dalam stoikisme yang memiliki relevansi besar dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, tanpa terus-menerus merindukan lebih banyak lagi atau terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah puas. Dalam konteks finansial, ini berarti menghargai pencapaian dan keberhasilan kita dalam pengelolaan uang, serta mengakui nilai dari apa yang sudah kita miliki. Contoh penerapan bersyukur dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Menghargai keseimbangan keuangan. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan bersyukur atas keseimbangan keuangan yang mereka miliki saat ini. Mereka akan menghargai pendapatan mereka, tabungan yang mereka kumpulkan, dan investasi yang mereka miliki. Alih-alih terus-menerus merindukan lebih banyak lagi, mereka akan bersyukur atas apa yang mereka miliki saat ini dan berusaha untuk menjaga dan mengelola aset-aset tersebut dengan bijaksana. 2. Menghindari kebiasaan konsumtif. Stoikisme mengajarkan pentingnya menahan diri dari keinginan yang tidak pernah puas. Seorang stoik tidak akan terjebak dalam pola pikir konsumtif yang terus-menerus menginginkan lebih banyak barang atau kemewahan. Sebaliknya, mereka akan bersyukur atas apa yang mereka miliki dan belajar untuk hidup dengan sederhana, memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan yang berlebihan. 3. Menghargai pengalaman dan hubungan. Seorang stoik akan menghargai pengalaman dan hubungan yang berharga dalam hidup mereka lebih dari sekadar materi. Mereka akan bersyukur atas momen-momen bersama keluarga dan teman-teman, serta pengalaman hidup yang berarti. Dalam pengelolaan finansial, ini dapat berarti mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengalaman dan hubungan yang membawa kebahagiaan, daripada menghabiskan uang untuk barang-barang materi. Dengan mempraktikkan bersyukur dalam kehidupan finansial kita dapat mengurangi kecenderungan untuk terus-menerus mengejar kepuasan material yang tidak pernah terpenuhi. Ini akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, lebih bermakna, dan lebih seimbang secara finansial. Prinsip nomor 9. Berpikir independen. Berpikir secara independen adalah salah satu aspek penting dalam stoikisme yang memiliki implikasi besar dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada riset dan analisis pribadi, tanpa terpengaruh oleh opini atau ekspektasi orang lain. Dalam konteks finansial, berpikir independen berarti membuat keputusan investasi yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi, bukan sekadar mengikuti tren pasar atau desakan dari orang lain. Contoh penerapan berpikir independen dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Melakukan riset mandiri. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan melakukan riset yang cermat sebelum membuat keputusan investasi. Mereka tidak akan mengandalkan saran dari orang lain secara buta-buta,
tetapi akan melakukan analisis independen tentang potensi investasi dan risiko yang terlibat. Misalnya, mereka mungkin akan mempelajari kinerja historis suatu saham atau melakukan analisis fundamental tentang perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. 2. Tidak terpengaruh oleh tren pasar. Stoikisme mengajarkan pentingnya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh pergerakan pasar yang emosional. Seorang stoik tidak akan tergoda untuk mengikuti tren pasar atau melakukan perdagangan impulsif berdasarkan kabar berita atau desakan dari orang lain. Mereka akan mempertahankan keputusan investasi mereka berdasarkan analisis rasional dan tujuan keuangan jangka panjang mereka. 3. Membangun portofolio yang sesuai dengan nilai pribadi. Seorang stoik akan membangun portofolio investasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan keuangan pribadi mereka. Mereka akan memilih investasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip mereka, seperti saham dari perusahaan yang mereka yakini atau dana indeks yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang penting bagi mereka. Mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari orang lain untuk berinvestasi dalam sektor atau perusahaan tertentu jika hal itu bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Dengan berpikir secara independen dalam pengelolaan finansial kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pribadi kita. Ini akan membantu kita mengembangkan portofolio yang kokoh dan berkelanjutan, serta mencapai kebebasan finansial dengan lebih mantap. Prinsip nomor 10. Penerimaan terhadap perubahan. Penerimaan terhadap perubahan adalah prinsip yang sangat penting dalam stoikisme, terutama ketika diterapkan dalam pengelolaan finansial. Ini melibatkan kemampuan untuk mengakui bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup dan untuk menjadi fleksibel dalam menghadapinya. Dalam konteks finansial, ini berarti memiliki rencana keuangan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi ekonomi atau kehidupan pribadi. Contoh penerapan penerimaan terhadap perubahan dalam kehidupan finansial adalah sebagai berikut. 1. Penyesuaian rencana keuangan. Seorang yang menganut prinsip stoikisme akan memahami bahwa situasi keuangan mereka dapat berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mereka akan memiliki rencana keuangan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan seperti peningkatan atau penurunan pendapatan, perubahan biaya hidup, atau kebutuhan mendesak yang tiba-tiba muncul. Misalnya, mereka mungkin memiliki dana darurat yang cukup untuk mengatasi situasi keuangan yang tidak terduga, atau mereka mungkin memiliki strategi investasi yang dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. 2. Mentalitas belajar dan adaptasi. Stoikisme mengajarkan pentingnya memiliki sikap mental yang terbuka terhadap belajar dan berkembang dari setiap situasi. Seorang stoik tidak akan terjebak dalam kebiasaan atau strategi keuangan yang ketinggalan zaman atau tidak efektif. Sebaliknya, mereka akan bersedia untuk terus belajar tentang perubahan dalam pasar keuangan, peraturan pajak, atau strategi investasi yang baru, dan akan mengadaptasi rencana keuangan mereka sesuai dengan pengetahuan dan informasi terbaru. 3. Kesiapan menghadapi tantangan. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjadi siap menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup. Seorang stoik tidak akan terkejut atau terguncang oleh perubahan yang tiba-tiba dalam situasi keuangan mereka, tetapi akan tetap tenang dan fokus pada mencari solusi yang tepat. Mereka mungkin memiliki rencana darurat yang disiapkan sebelumnya atau jaringan dukungan yang kuat untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan penerimaan terhadap perubahan dalam pengelolaan finansial kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan ketidakpastian ekonomi atau kehidupan pribadi. Ini akan membantu kita tetap tenang dan beradaptasi dengan baik terhadap setiap perubahan yang terjadi, sehingga kita dapat terus maju menuju tujuan keuangan kita dengan percaya diri dan optimisme. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip stoikisme ini dalam pengelolaan keuangan kita dapat membangun fondasi yang kuat menuju kebebasan finansial yang sejati. Keberanian untuk mengendalikan emosi, ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian, dan kesadaran akan nilai sejati akan membantu kita mencapai tujuan keuangan dengan lebih baik dan lebih mantap.